BasketBasket.com. Kepala SMP 2 Kramat, Bapak Setiaji SPD, yang kami hormati dari Dewan Komite, Bapak Thomas Sugito, yang kami hormati pula Dewan Guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kemudian rekan saya, Bapak Andri Amrullah FKM, dan tak lupa anak-anak kami, anak-anak saya yang tercinta dan yang saya banggakan. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di lapangan SMP 2 Kramat untuk acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, dan semoga nanti acara ini bisa bermanfaat. Di samping pengenalan juga ada beberapa materi yang akan disampaikan, terutama di antaranya salah satunya yaitu dari Puskesmas tentang PHBS dan Dermas. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu diakui sebagai umatnya dan selalu mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kepada Dewan Guru, saya juga mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal tentang PHBS yang harus dilakukan di sekolah. Jadi ada PHBS di masyarakat, ada PHBS di instansi, ada PHBS di sekolah. Ya, saya mau tanya dulu, tadi pagi berangkat jam berapa? Masing-masing ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi sudah sarapan belum? Siapa yang belum sarapan? Angkat jari, ndak usah malu. Ada ya Bapak Ibu Guru, untuk barangkali ada yang belum sarapan, dikasih snack atau apa? Ada yang belum sarapan? Ngacung, yang belum ngacung? Enggak ada. Alhamdulillah ndak ada yang mengacungkan tangan, berarti sudah sarapan semua. Termasuk saya. Tapi barangkali malu untuk mengangkat jari dan sudah agak loyo, bisa mundur di barisan ini, ya, minum air hangat dan istirahat sebentar, duduk, ya. Tolong siapkan buku, ballpoint dan dicatat, ya. Nanti kami dari tim, saya sendiri, Bu Sri Rezeki, tadi sudah disebutkan, sama Pak Andri, saya akan menyampaikan tentang PHBS dan nanti dilanjut Dermas, ya. Ada yang tahu tentang PHBS karena kalian dari SD. Dari SD berarti sudah pernah tentang atau mendengar PHBS. Siapa yang tahu tentang arti atau kepanjangan PHBS? Ada yang tahu? Kayaknya ada, tapi mungkin malu. Saya turun aja dulu. Oke, kepanjangannya kita mengingatkan kembali, yaitu PHBS. Tulis dulu judulnya. PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di sekolah, apa artinya? PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu perilaku hidup dan bersih yang dilaksanakan oleh peserta didik. Peserta didik itu kalian kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Dan
di samping dilakukan oleh peserta didik, dilakukan oleh guru, kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Masyarakat lingkungan sekolah itu siapa? Ya mungkin ada dari penjaga SD, ada dari servis cleaning SD ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu PHBS yang dilakukan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di sekolah. Ada 8 indikator yang harus dilaksanakan PHBS di sekolah. Ya, tulis ada 8 indikator yang harus dilakukan di sekolah agar menjadi hidup yang bersih dan sehat. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Sepertinya sudah disediakan oleh sekolah, yaitu setiap kelas sudah disediakan cuci tangan dan sabun, kemudian pakai handuk apa pakai tisu ya Pak? Tisu, karena kalau handuk sudah basah nanti dipakai lagi sudah tidak higienis lagi. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan dibilas air mengalir. Ada yang tahu 6 langkah CTPS cuci tangan pakai sabun? Yang tahu maju ke depan, akan saya beri hadiah. Ayo siapa yang di SD terutama sudah loh, terutama yang di SD jadi dokter kecil. Ayo maju, tidak usah takut. Yang tahu 6 langkah cuci tangan pakai sabun, Mbak siapa maju? Ya, nggak usah malu, tadi angkat jari ya, angkat tangan. Cuci tangan pakai sabun dengan dibilas air mengalir. Ada yang tahu? Itu indikator yang pertama PHBS di sekolah. Ya. Coba Pak Andri diperagakan. Kita bersama-sama memperagakan ya. Ini dilakukan selama 20 detik. Ya, kita bareng-bareng melakukan cuci tangan pakai sabun, dibilas dengan air mengalir. Ya, yang pertama ini ada langsung saja Mas Andri. Ya, lihat bersama-sama. Yang pertama, tangan atau jam yang dipakai dilepas dulu. Kalau ada cincin dilepas dulu. Ya, ambil sabun, sabunnya enggak ada. Ambil sabun, ya, diumpamakan ambil sabun, kemudian diusapkan ke kedua tangan. Iya, dibasahi, pertama dibasahi dulu. Dibasahi dulu kedua tangan, telapak tangan, ya. Kemudian diberi sabun. Iya. Ini 6 langkah cuci tangan pakai sabun dibilas dengan air mengalir. Ya, tangan dibasahi dulu, kemudian memakai sabun, kemudian dibilas dengan menggosok punggung tangan. Telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan. Kalau dihitung biar ada 20 detik berarti gerakannya 4 kali. Kemudian di sela-sela. Itu tadi ini berarti gerakan yang ketiga, ya. Tadi telapak, kemudian punggung, kemudian sela-sela 4 kali, kemudian ibu jari 4 kali, satunya juga 4 kali, kemudian mengunci, kayak nyuci baju, ya, mengunci. Oh, sana nggak kelihatan Pak. Ya, mengunci 4 kali, kemudian kuku jari putar, ya, di sela-sela jari ini kuku-kukunya satunya, kemudian baru bilas. Langkah terakhir dibilas dengan air mengalir. Itu langkah indikator yang pertama. Yang kedua, sudah ada bayangan ya untuk cuci tangan ya.
Adik-adik sudah ada bayangan belum? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Jadi jangan asal cepat-cepat mencuci terus sudah tidak ada gerakan yang teratur seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Ada kantinnya, Pak? Iya, kenapa harus di kantin? Tidak harus di jalanan. Tapi di jalanan ada enggak, Pak? Oh, ada. Kalau bisa di kantin saja, bukannya apa-apa. Karena apa? Di kantin itu otomatis sudah diseleksi dari sekolah, bahkan ada dari puskesmas untuk mengontrol apakah jajanan itu bergizi atau tidak. Kemudian tertutup dan tidak berdebu, maksudnya mengurangi polusi ya. Kalau di luar di jalanan kan banyak debu, kalau di dalam di kantin di dalam ya Pak ya, itu debunya berkurang. Kemudian kalau anak-anak mau makan biasanya cuci tangan dulu ya. Kalau di jalan mau cuci tangannya dari mana? Ya, kalau di dalam sekolahan kan biasanya cuci tangan dulu bisa dilakukan. Ya, jadi yang pertama tadi cuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air mengalir. Kemudian memakan jajan yang sudah disediakan kantin. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Di sekolah sudah ada disediakan ya Pak, untuk satu jamban kapasitasnya berapa orang Pak? Ya, itu anak-anak kalau sudah dalam lingkungan sekolah, jadi nanti kalau ada buang air kecil atau air besar, BAB atau PAK itu harus di jamban sekolah dan disiram dengan air yang banyak. Kadang kan ada yang suka jorok ya, terutama anak-anak cowok nih ya, kurang menyiram dengan air yang banyak sehingga baunya sampai kemana-mana. Apalagi kalau jambannya, toiletnya itu dekat dengan kantin, nanti kasihan yang mau jajan ya. Jadi pakai dibilas dengan air yang banyak, disiram dengan air yang banyak. Yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur. Yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur. Kalau di kelas, masing-masing kelas kalau tidak salah 1 minggu sekali ya Pak. Untuk olahraga 1 minggu sekali jadwalnya. Tapi kalau untuk secara umum mungkin biasanya hari Jumat senam. Begitu Bapak Ibu Guru. Betul. Ya. Jadi secara teratur kemudian terukur. Jadi tidak melebihi batas usia kalian dan untuk gerakannya juga sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapak dan Ibu Guru ya, pada saat jadwal olahraga dan pada saat setiap hari Jumat untuk semuanya ya mungkin. Kemudian indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Ini pekerjaan siapa ini kok memberantas jentik nyamuk? Saya kan sekolah Ibu. Ngapain harus memberantas jentik nyamuk? Ya, itu perlu ya. Adik-adik sekalian, di sini ada bunga, ada pot itu. Kalau menyiram dan biasanya ada bawahnya ada tempat untuk tampungan air. Kalau tahu misalnya ada penjaga SD yang sudah menyiram, SMP yang sudah menyiram, kemudian ada genangan air harus dibuang, ya. Apalagi di rumah misalnya, seperti bapaknya punya burung, ya, tempat untuk minum burung itu harus dibersihkan setiap hari. Kalau bisa disikat pakai sabun tempatnya ya. Jadi jangan hanya diganti saja, baru diganti air. Karena apa? Biasanya telur-telur nyamuk itu menempel pada dinding tempat air, ya. Jadi harus disikat pakai sabun, kemudian dibersihkan, baru diganti airnya. Demikian juga di sini mungkin kalau di sini di sekolah masing-masing kelas ada kerja bakti ya Pak. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali diantaranya seperti itu. Itu terutama untuk memberantas jentik nyamuk ya.
Karena perlu diketahui nyamuk itu senang pada dan hidup senang di genangan air, terutama air yang bersih tadi, tempat untuk minum burung atau tempat bawahnya pot ya. Kemudian indikator yang keenam, tadi kelima memberantas jentik nyamuk, yang keenam tidak merokok di sekolah. SMP tidak merokok. Indikatornya Napira. Hulu. Semoga tidak ada ya Pak. Untuk cowok ini, kalau cewek itu enggak. Kalau cowok itu semoga tidak merokok. Jangan di sekolah saja, tapi ini kan pembicaraan di sekolah. Kalau di rumah ya tolonglah jangan merokok. Kalian kan masih minta uang sama bapak ibu ya. Mendingan untuk beli jajan daripada rokok. Ya. Jadi jangan, apalagi di sekolah, ya, jangan sampai merokok di sekolah. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu apa? Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Biasanya ini di setiap kelas ada Pak timbangan. Nanti mungkin mohon direncanakan mungkin berat badannya. Kalau tinggi badan mungkin bisa juga kan ya, mungkin pakai metlin juga bisa, atau pakai metlin tapi ditandai di tembok Pak. Seharusnya setiap bulan itu ditimbang berat badan. Kalau tinggi badan mungkin bisalah setengah tahun. Tapi kalau dari Puskesmas nanti ada petugas khusus untuk memeriksa kesehatan kalian, kemudian ditimbang berat badannya dan tinggi badan. Tapi itu dari Puskesmas hanya setahun sekali. Jadi nanti sekolah bisa mengadakan sendiri berat badan dan tinggi badan untuk timbangannya. Kemudian indikator yang terakhir, kira-kira apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Di setiap kelas